I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajr Ramadan dengan NIM 230221014 dari program studi ilmu pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul tentang pentingnya sholat bagi seorang muslim. Pertama-tama, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan, nikmat yang sangat berlimpah ruah sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dengan penuh ketaatan. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Beliau merupakan pemimpin, pembimbing dan patron yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti awal tadi, topik yang akan kita renungkan yaitu adalah pentingnya ibadah sholat. Sholat merupakan salah satu tiang agama Islam. Dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merobohkan agama. Kemudian sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perintah ini disampaikan secara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW tanpa perantara, yaitu pada peristiwa Isra Miraj. Hal ini telah ditunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menegaskan bahwasannya sholat adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh umat muslim tanpa terkecuali. Kemudian, mengapa sholat itu sangat penting? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak alasan mengapa sholat itu memiliki posisi yang sangat penting ataupun posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan seorang muslim. Ada lima hal. Yang pertama, sholat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, kita menunjukkan bahwa kita telah tunduk dan patuh kepada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menegaskan bahwasannya sholat merupakan hal yang sangat diwajibkan bagi seorang muslim dan tanpa terkecuali. Yang kedua, hubungan antar hamba dengan Tuhannya. Sholat merupakan media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap bacaan sholat kita memuji, memohon, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika sholat dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini dijelaskan bahwasanya pada saat kita sholat secara tidak langsung kita telah berkomunikasi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rampan dan rahmat-Nya. Kita menyerahkan diri dan bermunajat. Kita memohon segala kepada Allah. Hanya Allah lah kita memohon. Kemudian yang ketiga yaitu pembersihan dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan menjadi pembersih jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, sholat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menjelaskan bahwasanya sholat bukan semata-mata hanya memohon kepada Allah, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Alangkah berbaik hatinya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak cuma diberikan sebagai tempatnya untuk memohon, tetapi Tuhan juga memberikan kita sebagai media di mana sholat itu sebagai pembersih dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian yang keempat, penentu amal kita di alam akhirat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sholat adalah amal pertama yang akan dihisap pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Pada kutipan hadis ini telah dijelaskan secara lengkap bahwasanya seorang muslim yang pertama kali dihisap adalah sholatnya. Dijelaskan secara lengkap bahwasanya jika sholatnya baik, maka amalnya juga baik, semuanya juga akan ikut baik. Tapi jika sholatnya jelek, maka yang lain juga akan ikut jelek. Selain itu, sholat sebagai juga penyejuk hati ataupun ketenangan jiwa. Ini adalah poin kelima. Ketika kita sholat, hati yang gelisah dan jiwa yang gundu ataupun merasakan ketidaktenangan akan menjadi tenang ketika kita melaksanakan sholat secara secara baik dan benar. Dalam artian kita melakukan sholat secara khusyuk. Dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, ketahuilah dengan mengingat Allah dan hati menjadi tentram. Itu telah dijelaskan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat dengan hati yang berserah diri dan khusyuk, maka kita akan diberikan kelapangan hati. Hati yang semulanya gelisah akan mendapatkan akan menjadi jiwa yang tenang setelah melakukan sholat. Kemudian dampak positif dari sholat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sholat ini juga memberikan dampak-dampak positif yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, melatih disiplin waktu. Sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu. 5 sholat yang telah ditentukan merupakan cara untuk melatih kita agar tepat waktu dan mewajibkan sholat. Allah telah menentukan 5 waktu sholat. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan secara tidak langsung kita dilatih untuk tetap untuk tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang benar-benar memahami makna sholat, maka ia akan terdorong untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membangun jiwa yang sabar dan tawakal. Dalam sholat, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melatih diri melalui sholat, kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi ujian yang ada di kehidupan kita, dan lebih tawakal dan menyerahkan diri segala urusan maupun hambatan-hambatan kita lalui hanya kepada Allah. Yang kelima, meningkatkan kesadaran spiritual. Sholat membantu kita mengingat bahwasanya hidup di dunia itu hanya sementara. Dunia bukan sesuatu yang kekal. Dalam sujud, kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Kita bisa mengutip sebuah kisah inspiratif tentang sholat, yaitu hadirin sekalian,
kita bisa merenungi kisah sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Meskipun dia disiksa dengan kejam karena keimanannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap teguh melaksanakan sholat. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal merasa berat untuk mengumandangkan azan karena kesedihan yang mendalam. Namun ia tetap menjalankan sholat sebagai bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini mengajarkan bahwasanya sholat merupakan pilar utama yang harus dijaga baik dalam keadaan apapun. Allah telah memberikan kelonggaran kepada kita dalam menjalankan sholat. Tidak perlu untuk berdiri, maka kita bisa dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, maka kita bisa dengan cara berbaring. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dia telah memberikan segala bentuk kemudahan untuk mempermudah kita dalam beribadah kepadanya. Ya, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Sholat adalah jalan untuk kita membawa kita ke surganya Allah dan membawa kita ke hadapan yang membawa kita kebaikan. Maka dari itu teman-teman jangan pernah meninggalkan sholat. Baik, akhir kata mungkin sekian untuk kultum kali ini. Akhir kata, nun wal kalami yashkurun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.